yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil akhir. Ibu bapak yang kami hormati, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kita lanjutkan acara yang kedua sambutan, kemudian acara yang ketiga sosialisasi, dan acara yang kelima lain-lain, serta acara diakhiri dengan acara penutup. Berhubung waktu sudah siang, mari kita mulai. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pos Lansia dan Pos Tinggi Desa Kedung. Waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Tim Kesehatan Kecamatan Masyarakat Kabupaten Sragen yang khususnya dari BKKBN ya Bu, dari pusat terus meluncur ke provinsi, ke kabupaten, khususnya kepada beliau Ibu dari tingkat kecamatan yang saya hormati. Nah, Ibu Fauzia, ya, saya kenalkan Ibu Fauzia. Berikutnya kepada Ibu Tim dari tingkat desa, Mbak Tuting, Bu Tuting. Kepada yang terhormat anggota Pos Yadu, Pos Bindu, yang tertua yaitu Pos Lansia yang saya hormati. Terima kasih kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang indah yang kami sediakan acaranya dengan Jawa Pasilan Silo. Ya, kesemuanya dari Allah SWT memberi nikmat sehat sempat sehingga dapat berkumpul. Mari kita aturkan syukur alhamdulillah, ternyata dapat hadir ya kira-kira 95%. Kami lihat yang satu belum hadir. Pada pagi hari ini terima kasih dari Bu Fauzia telah betul-betul memperhatikan di lapangan, khususnya Posyandu Subur 10, kemudian Bindu Sidomukti, Lansia Dewi Arindi, ketiga-tiganya di Dukuh Kedung Rejo. Alhamdulillah ketiga-tiganya sebelum ada corona itu aktif Bu Fauzia. Ia aktif tiap tanggal 26 Posyandu Pos Lansia ada pengecekan kesehatan, senam, kemudian Posyandu tiap tanggal 14. Namun saat ini yang telah berjalan sudah dimulai dari Posyandunya sudah dulu, ini sudah berjalan kira-kira 4 kali pertemuan kira-kira. Tadinya juga istirahat. Dan ini perlu kami laporkan kegiatan. Berikutnya yang ketiga, terima kasih dari pemerintah, khususnya juga dari Bu Fauzia. Ternyata di Kedung Rejo diutamakan mendapat peraga, yaitu kit-kit yang perlu kita pelajari nanti. Maka dari
itu kami juga mengucapkan terima kasih demi kelancaran kesehatan warga penduduk di Kedungrejo dan Delipan. Maka dari itu nanti kepada Bu Fauziah, semoga Bu untuk menyampaikan, untuk melihat membukanya, kita lihat bersama-sama dan nanti bagaimana bentuknya, caranya, kemudian juga ada flash disk. Ya, ternyata di sini alhamdulillah di kelompok sini ya sakmurwati pun ternyata alat perangkatnya ada, nanti mohon kita praktekkan bersama-sama. Demikian atas penerimaan kami sebagai tuan rumah dari pengurus Posyandu, Bindu dan Lansia. Kami kurang lebihnya tentu ada kekurangan, maka dari itu semuanya mohon maaf kekurangan. Maka dari itu nanti untuk mohon diberi tambahan dari Ibu Fauziah. Demikian penerimaan kami, khususnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian. Mari kita buka basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian nanti perjalanan agar berjalan lancar, aman dan tertib dan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh warga Kedungrejo Delipan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Kita lanjutkan acara sambutan yang kedua, yaitu dari Ibu Fauziah, sekaligus nanti dilanjutkan acara sosialisasi waktu dan tempat kami hadirkan. Langsung ya Bu, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini pasti belum kenal sama saya Bu ya. Belum ya? Belum ya. Mbak ini siapa yang cantik? Ya Bu ya. Baru kali ini ya Pak ya. Kalau saya kesini udah 2 kali atau 3 kali ya Bu ya. Iya, oke kita kenalan dulu ya Bu. Iya, assalamualaikum. Nama saya Fauziah Nurina. Biasanya dipanggil Uzi Pak. Iya, Mbak Uzi. Iya, boleh panggil Mbak. Kalau masih muda ya Bu ya. Boleh panggil Bu, boleh Pak, karena anak saya 1. Jadi dari ibu, nggih. Nggih. Nah, dulu kalau di Sidodadi itu penyuluh KB-nya siapa Bu? Pak Harto, nggih. Karena Pak Harto sampai pensiun nggih Pak. Bulan Mei akhirnya diganti kayak diserahkan Sidodadi kepada saya. Jadi harapannya nanti ibu-ibu di sini pertama kita perkenalan ya Bu. Oh ternyata penyuluh KB-nya Sidodadi itu Mbak Uzi, gitu ya Bu ya. Terus nanti kita juga karena kita di sini ternyata Sidodadi dapat 2 sekaligus. Padahal kalau desa-desa lain itu ada yang nggak dapat sama sekali Bu. Yang dapat BKB kit ini Bu. Nanti kita kalau praktek nanti kita sama-sama ya Bu ya. Jadi ibu semuanya boleh megang, boleh buka, gitu ya Bu ya. Karena memang ini punya Sidodadi, ngoten nggih. Salah satunya flash disk. Niki ada 3 flash disk. Monggo nanti kader BKB nggih Bu Astuti nggih. Monggo nanti ketuane sinten niki bisa dibagi nanti dibuka nggih Bu nggih. Dibuka oh ternyata ini banyak sekali manfaatnya. Termasuk nanti BKL. Nanti kita buka juga apa isinya BKL ini biar nanti bisa bermanfaat untuk Sidodadi. Ngoten nggih Bu, Pak. Nah, salah satunya niki Mbaknya ini dari mana? Dari BKKBN. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, kalau di sini bidan desanya Bu Nani. Nggih, kita kerja sama Bu. Biasanya memang bidan desa itu kan dari dinas kesehatan dan BKKBN ini bersama-sama untuk kalau apa namanya ini ya Bu ya penyuluhan. Kalau di BKKBN ada BKB, ya Bu nggih. Nih Bu, Bina Keluarga Balita
bina keluarga lansia, ngoten nggih? Nah, kalau yang di kesehatan itu namanya posyandu dan posyandu lansia, ngoten. Nah, menawi kalau bedanya apa BKB sama posyandu, ngoten ya Bu? Loh kok sama-sama kok namanya sendiri-sendiri ya Bu? Sebenarnya kalau BKB itu lebih pada orang tuanya Bu. Jadi pertemuan BKB itu yang dibina itu bukan balitanya Bu, Pak, tapi orang tuanya. Bagaimana kita mengejar perkembangan anak. Nah, nanti kita bahas ini salah satunya. Kalau di posyandu namanya Bu Kuping, namanya apa Bu? KMS ya? Kalau yang di ini namanya KKA, kartu kembang anak. Jadi kalau di KMS kita itu ngitung apa Bu? Berat badan. Kita bisa posyandu berat badan ya, nimbang. Nanti setelah itu kita kan karena kita dapat kit, nanti kita kayak percontohan untuk kecamatan Masalah gitu ya Bu. Jadi kita juga namanya BKB holistik atau terintegrasi dengan posyandu dan PAUD, ngoten. Nah, salah satunya itu juga ada pengisian KKA ini Bu. Ini yang nanti saya jelaskan satu-satu. Ngoten ya Bu. Ini saya udah unboxing Bu, kayak YouTuber ya Bu ya. Unboxing ini isinya apa? Nah, monggo ibu-ibu kader BKB nggih, kader BKB sinten ketuane Burung Yati nggih. Ibu ketuane kok nggih Bu. Nah, iki kita kerja sama Bu. Salah satunya kita kan unboxing. Nah, ini kita lihat Bu. Monggo ibu-ibu mendekat aja enggak apa-apa Bu, biar kita nggih tahu niki isinya apa saja seperti itu. Ini Bu, ini ada buku panduan, monggo Bu dibuka. Monggo Mbak. Ya, ini kita BKB dulu ya Bu, baru BKL, ngoten nggih? Iya. Monggo Bu dibuka mohon Bu, biar kita tahu oh ini ternyata isinya memang materi semua seperti itu. Nah, lansia. Iya, jadi kalau di BKKBN ada namanya Tribina Pak. Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Ngoten, nggih. Bina nggih. Nanti harapannya kita itu yang di bina keluarga balita dan lansia juga mendapat perhatian dari pemerintah desa. Nggih. Karena memang kalau yang posyandu lansia itu lebih ke kesehatan nggih Pak, jadi nimbang. Tapi kalau di BKL itu nanti kita itu lebih ke bagaimana menjadi lansia tangguh gitu Pak. Jadi memang kita penyuluhannya mengenai di psikologi gitu ya Bu ya. Salah satunya kalau BKB juga kita mengenalnya di psikologinya begitu. Jadi kayak kita konselornya di desa seperti itu. Nah ini ada banyak Bu, salah satunya ini. Misal bingung BKB ini pertemuannya ini gimana? Seperti itu ya Bu ya. Ternyata di sini itu sudah diberikan panduan. Ini ada, Allah jatuh. Ini ada namanya pertemuan awal. Jadi di sini kita buka nggih Bu nggih. Burumi monggo burumi mriki mawon mboten napa-napa. Nggih Bu asline mriki bisa menerima. Bisa nggih. Nanti kita foto penerimaan flashdisk ya Bu ya. Jadi oh ternyata ini Burumi memang ketua dari BKB posyandu. Subur, BKB Subur. Jadi kita memang bekerja sama nggih Pak Bu. Jadi posyandu nggih bersama dengan BKB seperti itu. Nah, ini misal bingung pertemuannya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, di sini ada panduannya. Ini ada pertemuan awal. Gitu nggih? Ini ada panduan pertemuan awal. Nggih. Terus ini ternyata sampai pertemuan 13 ada Pak. Di sini semua. Jadi kita itu misal kita besok mendapat dukungan dari pemerintah desa sehingga bisa kegiatannya rutin. Ngoten nggih Pak nggih Bu. Nah, ini salah satunya adalah nanti kita akan membahas pertemuan-pertemuan ini seperti itu. Misal di bagian pertama ini itu ada pembukaan, itu kayak jadi ini kayak langkah-langkah yang diambil gitu Bu, kayak sambutan, kayak gitu ya Bu ya, kayak sambutan, terus pengambilan topik. Nah
ini salah satunya nih Bu, pengambilan topik. Jadi kita di sini ada panduannya. Kadang-kadang kalau penyuluhan bingung ya Bu ya, penyuluh opo gini orang timbangannya kok kira dana apa apalagi gitu ya Bu ya. Ya ternyata di sini ada panduannya semua bagaimana kita menggali informasi kepada orang tua dan agar orang tua itu juga sadar oh ternyata memang penting sekali adanya pemantauan kesehatan, namanya pemantauan tumbuh dan kembang seperti itu. Ini ada semua. Banyak ya Bu, gimana Bu komentarnya Bu? Karena memang ini langsung ke dari kabupaten ya Pak, langsung ke Posyandunya sendiri atau langsung ke BKB-nya sendiri. Nah ini. Ini aja dibuka-buka dulu juga. Nah nanti Pak, Bu, niki biasanya kalau Posyandu atau BKB itu niki nggih? Nggih, nanti ditulis nggih Pak niki Desa Sidodadi, nggih, Kecamatan Masaran. Ngoten nggih niki BKB nanti Subur 10, Subur X nggih. Nggih, nanti ditulis pakai spidol permanen mawon nggih terus dipasang mawon nggih. Jadi nanti ketika ada dinas kesini oh ternyata memang sudah ada pembinaannya dari kemarin yang telah diberikan gitu nggih. Ini BKB nggih. Nah, terus ini Bu. Nggih. Lah, banyak banget Bu. Nggih. Nggih, niki judulnya adalah APE BKB Kit. Jadi kalau kita posyandu anak-anaknya biasanya kan nggak mau ya Bu ya, pengen cepet Bu. Nah, sedangkan kita butuh pembinaan. Guys, ketika kita butuh pembinaan, ini Bu, keluarkan jurus kita Bu. Iya Bu, ini modalnya ini Bu. Satu BKB itu kita hampir dapat sekitar 6 juta. Jadi ini 6 juta untuk BKB Sidodadi sendiri untuk pembelian alat-alat seperti ini Bu. Ini banyak sekali. Iya. Jadi biar dan nanti ketika kita praktek di lapangan ya Bu ya, misal Bu Usi bisanya penyuluhan bulan apa, Januari bisa enggak ngoten ya Bu, misal nanti dari Bu Astuti oh bisa tanggal segini ngoten ya Bu nggih. Nanti kita penyuluhan dan kita mengeluarkan ini semua ngoten ya. Jadi biar anak-anaknya juga bisa main, ibu-ibunya penyuluhan nggih, penyuluhan bina keluarga balita. Nanti tetap dibilangin kalau main dikembalikan. Biasanya nek main dibawa pulang. Akhirnya BKB ini habis semuanya. Habis ya Bu ya. Terus nggak punya lagi ya. Nah ini salah satunya bantuannya sudah lengkap sekali. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Nah ini ada banyak. Nggih. Ini ketuanya langsung bingung ya Allah Bu, materinya akeh banget iki. Mas mulai dari mana belajarnya Bu? Gitu ya. Nggih, kita pelan-pelan belajar bersama. Iya Bu, kita belajar bersama Bu. Wah, lele ngantek abot banget Bu. Nah, ini apa Bu? Ini namanya lembar balik. Lembar balik ini nanti misal ibu-ibu ini satu RT atau beda-beda RT? Beda-beda RT ya Bu ya. Nah, 5 RT ya Pak ya. Jadi ketika ibu-ibu misal aku kok ono arisan PKK RT, saat nggak Bu? Ada ya. Terus pengen penyuluhan nih, wong akeh balitane, itu bisa ngambil di sini ya Pak ya. Bisa ngambil lembar balik. Nah, kita buka nggih monggo Bu. Burungnya monggo dibuka. Ini semuanya itu alat bantu Bu. Jadi kita ketika penyuluhan itu nggak blank. Biasanya penyuluhan bahas apa ya? Orang bahas bingung gitu ya. Nah ini adalah nggak semua. Jadi kita penyuluhan nggak cuma Bu Bidan yang penyuluhan, nggak cuma PLKB nih yang penyuluhan gitu ya Bu ya. Semua itu bisa penyuluhan seperti itu, nggih. Nah, ini banyak sekali. Ini ada cerita-cerita.
Nih, jadi gini Pak, Pak Bu, cara menceritakannya gitu ya Bu. Di sini tuh ada PPA-nya Bu. Ini yang ditunjukkan yang ini. Seperti itu, namanya lembar balik itu seperti itu. Nih coba. Bertambah meja ya. Nih, ada tuh ini misal ini. Lembar untuk kader, berarti kader ke kita. Ini yang ditampilkan. Jadi misal gini, ibu-ibu, gimana cara merangsang penciuman dan perabaan gitu nggih? Ini kan ibu-ibu lihat di sini, tapi ternyata di baliknya kita udah ada lomba. Iya Bu, pertama dengan aroma makanan. Ibu-ibu, masaknya ojo sop ke sop. Nggih, nek sop ke sop anake nek mambu opor ki mambu opor mudeng nggih. Ngerti nek mambu sop gitu nggih. Dengan aroma makanan seperti itu. Terus belai tepuk pijat gelitik. Itu kan jadi ngerti ya. Oh, kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak tahu asal gelitik-gelitiki gitu ya. Ternyata itu juga salah satu sensori cara membangkitkan tentang ini sendiri penciuman dan perabaan seperti itu. Terus biarkan bayi pegang jari kita. Ya, seperti itu. Ini sudah ada aneh. Jadi kita nggak bingung. Duh, ya bisa ada ibu tanya, kok ini anak saya kok dikasih ini kok nggak bau apa nggak ini? Itu berarti kurang stimulasi seperti itu. Nah, ini juga nih motorik halus, gitu nggih? Motorik halus itu apa? Ini salah satunya anak yang di bawah 2 tahun ya Bu ya. Untuk anak 2 tahun, motorik halusnya seperti apa? KPA-nya di sini. Pertama, gimana Bu motorik halusnya? Sama Bu kita ngasih anak-anak benda mainan nggih. Kadang-kadang suka ada pasir kinetik ya Bu nggih. Ada pasir, ada malam. Asal jangan di iya, tetap butuh pengawasan nggih ngoten. Nah, nggih ini ada lembar baliknya Pak. Jadi kita sangat mudah. Jadi untuk kader-kader itu tidak kebingungan mencari materi karena di sini kita sudah ada contohnya di sini. Di sini gambarnya udah menarik nggih? Menarik. Terus kita ternyata gini, nggih, motorik halus pertama memindahkan benda di tangan. Ternyata di sini nggih ada nggih. Kedua memegang sendok dan gelas, anaknya disuruh kayak makan sendiri, belajar. Ketiga menyuap makanan sendiri. Pinter ya Bu ya? Langsung jadi S3 penyuluhan, nggih. Nggih. Ngoten niki sangat bermanfaat ketika kita penyuluhan. Nah, nanti pertanyaannya, Mbak, kapan kita penyuluhannya? Gitu ya Bu ya? Peralatannya akeh, tapi penyuluhannya kapan? Ngoten nggih? Nah, ngoten nggih. Memang kalau dari BKKBN Pak, kalau yang anggaran tahun 2020 ini penyuluhan itu cuma 1 kali 1 desa. Padahal kita ada BKB, BKL, ngoten nggih? Nggih. Nah, nanti memang kita akan melakukan koordinasi dengan kepala desa, dengan Bu Care, Bu Bidan, agar kita juga mendapat perhatian karena ini sudah sebanyak ini. Terus kalau posyandu biasanya habis ngecek pulang nggih, biasanya nggih rata-rata karena memang seperti itu. Karena kalau memang di kesehatan yang penting kita dapat berat badannya bulan ini berapa gitu nggih. Tapi kalau yang di BKKBN kita itu ke kembang. Jadi kan ada tumbuh dan ada kembang. Kalau tumbuh itu kan sesuatu yang tidak bisa diulang kembali. Jadi tumbuhnya seperti apa? Tinggi, berat badan gitu nggih. Kalau kembang, perkembangan itu kita ke stimulasi nggih. Ketika misal dia belum bisa jalan berarti masih bisa distimulasi jalan seperti itu. Nggih, nanti ibu-ibu di sini semua bukain satu-satu ya Bu ya, biar ngerti. Aduh, aku kok tebel-tebel ngono wedi aku Mbak gitu. Ampun wedi Bu, enggak apa-apa. Nek tebel-tebel ngene iki wedi aku iki kok mau sinau, iki gegek gitu ya Bu ya. Enggak apa-apa, karena kita belajar itu sampai akhir hayat. Iya, saya ini juga belajar terus Bu. Gitu sampai akhir hayat Bu, enggak apa-apa. Terus Bu, harapannya nanti kalau kita sudah aktif, sudah bisa aktif jadi
contoh untuk di Kecamatan Masaran, nanti kita bisa laporan ke Pak Camat, bisa laporan ke dinas. Oh ternyata si Dodadi ini diberikan APE, diberikan BKB kit, BKL kit, ngoten nggih. Ternyata memang kader dan PPKBD, penyuluh KB semuanya tuh bisa menggunakannya dengan baik. Nanti bisa jadi percontohan, Bu. Jadi percontohan nanti bisa dikunjungi dari mana-mana seperti itu salah satunya. Siap. Gimana Bu komentarnya Bu? Siap gak Bu? Siap. Bapaknya siap ya, ibunya Siap. Siap. Aduh. Siap. Insya Allah ya, repot Bu. Gak apa-apa. Kita yang penting pelan. Pertama kita apa dulu Bu? Niat dulu ya Bu ya. Kita niatkan dulu ini. Oh ya oke, berarti emang ini sangat banyak ya Bu ya. Kita niatkan terlebih dahulu seperti itu. Nah oke. Terus habis itu ini sekarang ini. Ini Pak Bu yang sering kali terlewatkan di dalam pembinaan atau di dalam posyandu. Ibu-ibu di sini kader-kader udah pernah lihat ini belum Bu? Dibagi aja Mbak Bu. Ini satu-satu biar lihat ya yang balita ya. Ini untuk balita nggih. Nggih. Ini contoh ya Bu ya. Oh, suruh lihat dulu ya Bu ya. Ya Bu, jangan takut dulu loh Bu loh. Kalau takut dulu nanti kita waduh udah pusing duluan ya Bu. Nggak usah Bu. Lihatlah Bu permainannya warna-warni kok pusing Bu. Yeah. Ini sama seperti kelihatan nggak Bu cili-cili tulisannya Bu? Kaget belum. Nggak kelihatan. Bu Rumi juga nggak kelihatan. Wah, kita kelihatan cepet lagi. Nggak apa-apa. Nanti ini biasanya yang punya balita itu masih muda-muda ya Bu ya. Nanti kita yang penting tahu dulu konsepnya. Ketika emang nanti nggak kelihatan, nanti kita bisa tanya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Ini namanya itu apa Bu? Kartu kembang anak. Oke. Dapat ya Bu. Ini kita dapatnya ya Allah Bu, 2 bendel. 2 bendel. Nah, kartu kembang anak itu diberikan kepada siapa Bu? Kepada anak ya Bu ya. Anak. Nah, ini di bawah 2 tahun. Jadi yang ikut posyandu gitu. Jadi ketika posyandu nanti ibu-ibu yang punya balita itu membawa 2 buku, 2 lembar ya Bu. 1 buku KMS, nggih, 1 buku KKA. Jadi ini itu bukan untuk kader, tapi diberikan kepada ibu-ibu balita seperti itu, nggih. Nanti ini di sini ada ibu di KKA nama anak, nggih. Dilipat gini ini ada nama anak. Di bawah KKA ini ada nama anak. Ini nanti ditulis. Misal anaknya namanya siapa ya? Kensa, gitu nggih? Kensa. Terus BKB Subur X atau Posyandu Subur X, ngeten nggih? Nah, terus kita lihat misal Kensa itu sekarang umurnya udah berapa? Ditanyain kan Bu, biasanya kan udah lihat oh di KMS-nya dia ada umur 5 bulan, ngoten nggih? 5 bulan berarti biasanya pinten Bu 5 bulan Bu? 6 kilo. Biasanya udah rada gendutan ya Bu ya 5 bulan ya. Nah, terus nanti di kita tuh ini. Nah, ini dulu Bu. Ini terus dulu ya Bu. Nama anak Kensa, tanggal lahir, misal Sragen 2 Februari 2018 ngoten nggih? Perempuan, nama orang tuanya siapa? Kelompok BKB-nya Subur X. Dusun Sidodadi. Nah, niki enten semua nggih Bu, posyandune namanya juga nopo gitu. Ini data dari pemilik KKA ngoten. Terus kemudian nggih, terus kemudian dilihat Kensa sekarang usianya berapa? 5
bulan. Di sini ada Bu 5 bulan seperti ini. Nah, 5 bulan. Terus ditanyain. Nah, ini Bu, 5 bulan itu ini kan ada angka ya Bu ya. Ada angka, ada tulisannya. Nah, ketika angka ditunjuk 5. Karena dia 5 bulan terus ditanyakan. Di sini ada mengeluarkan 3 suara berbeda. Ditanyain, "Ibu, anaknya sudah bisa suara apa aja, Bu?" Lah, belum bisa suara embek. Bukan itu ya, Bu ya. Bukannya suara embek, bukannya suara kambing apa embek. Itu nanti usia 1 tahunan ya, Bu ya. Kalau 5 bulan itu misal dia A sama Ma. Sama misal apa lagi? Ma. Bah. Terus A. Itu kan berarti ada 3 suara yang berbeda. Seperti itu. Terus misal ada juga, loh enggak Bu, anak saya 5 bulan masih diem aja. Masih yang senyum tapi cuma yang wah, itu berarti dia itu pertumbuhannya masih kurang. Iya Bu, ternyata dia 5 bulan itu targetnya itu dia sudah harus mengeluarkan 3 suara. Ketika dia cuma ada yang salah. Iya, itu ada yang salah. Nah, caranya gimana Bu? Di lembar sirinya Bu. Lembar sirinya 5 bulan. Ini tuh tipsnya ya Bu. Ketika ini adalah target yang harus dicapai, ini ada tipsnya 5 bulan. Ajari anak meraih barang di hadapannya. Terus misal udah bisa belum Bu? Ibu udah pernah ngajari belum Bu? Klinting-klinting ini suaranya apa? Itu kan ajari meraih biar anaknya juga kayak gitu ya Bu ya. Terus itu udah pernah Bu? Belum. Coba tanyakan di bawahnya lagi. Berbicara atau menyanyi di depan anak udah belum Bu? Gitu ya. Ternyata ibunya belum nih Mbak, aku nyanyinya malah aku menangis ya Mbak. Nah, Ibu anaknya malah dadine nggak mudah. Coba Bu menyanyikan lagu anak seperti itu yang ceria, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini tuh kayak pesan ini Bu, pesan-pesan untuk persiapan pencapaian tugas berikutnya. Misal ini nanti sudah, nanti ini ya Bu ya, untuk menuju ke 6 bulan. 6 apa Bu? Dudukan bayi dan dijaga. Karena nanti ke-6-nya itu adalah meraih dan memegang benda di hadapannya, kayak gitu. Nah, ini adalah ajari anak meraih benda di hadapannya ya Bu ya. Meraih benda itu nomor 5. Jadi ini tugasnya untuk bulan depannya seperti itu. Ketika ini nomornya 2, berarti di sini harusnya nomor 3. Gitu ya Bu ya. Misal dia umurnya 5 bulan. Udah bisa mengeluarkan suara benda Bu? Sudah gitu nggih? Oh, sudah. Udah bisa suara berbeda udah bisa. Berarti nanti PR-nya nomor 5 ya Bu ya. Nanti PR-nya ajari anak meraih benda di hadapannya ya Bu. Gitu ya Bu ya. Iya, itu Bu Bidan. Mari Bu Bidan. Waalaikumsalam. Sini aja Bu, sini aja. Mbak Usi. Ada satu saya. Oh, nggak tahu, nggak tahu dari Mbak Usi. Kenapa? Iya Bu Bidan, jadi ini kemarin tuh saya langsung hubungi Bu Sulis. Bu Astuti. Bu, ini kan sudah jadi dapat 2 bantuan. Satu BKB, ini Bu semuanya ini BKB, satunya adalah BKL. Nah, biasanya kalau dapat bantuan tuh nggak ngerti ini buat apa, seperti itu kan. Wah, nggak ada iya kan, kayak bingung ini seperti apa gitu. Makanya ayo Bu Astuti kita ini aja sosialisasi bantuannya itu seperti apa. Jadi unboxing ini isinya apa saja gitu Bu. Nah, ini salah satunya ini KKA Bu. Jadi nanti karena kan kalau yang BKB
BKB Subur X ya. BKB Subur X itu kan karena mendapat bantuan, jadi ada diharapkan nanti bisa jadi percontohan. Nah, salah satunya ketika nanti pas posyandu itu juga ada pengisian KKA. Nggih. Jadi nanti kita terintegrasi seperti itu nggih, Pak? Nggih. Ini KKA. Nggih, Bu, sebelumnya ada pertanyaan, Bu. Nggih. Pak. Kami sendiri sebagai orang tua, Nggih. ternyata kemarin itu ada keluarga yang melahirkan. Nggih. Belum ada 1 bulan, itu baru kira-kira 20 hari, 15 hari. Bayinya itu nangis terus. Ngantek wong tuane metu ibahe, itu mbah kae. Nah, nangisnya itu kira-kira kahanan apa ya kurang tahu. Nangis betul, Bu. Lah akhirnya Nggih. wis saiki ditirahke pindah turu. Nah, akhirnya bareng pindah turu nggone mbah iki kok ya meneng lah. Nangisnya itu kira-kira bab kesehatan apa yang lain? Oh, Monggo. ngoten. Iya. Nanti bab kesehatan kita tanya Bu Bidan nggih. Oh, gitu. Ya, bab kesehatan. Saya bab lainnya ini. Oh, bab lainnya. lainnya. Iya, Nggih, Pak. Anak baru lahir itu biasanya nangis itu karena dia perbedaan suasana ya, Pak ya. Tadinya di perut, ya toh Bu. Terus pas dia udah lahir itu suasananya berbeda. Bisa jadi pertama kepanasan, gerah, sumuk itu bisa jadi nggih. Bisa jadi kesumuan seperti itu. Dan memang kalau pindah satu kamar ke kamar lain itu bisa jadi karena suasananya yang yang membuat anak tidak nyaman ya Pak ya. Bisa jadi saya nggak mau bilang wah ini ada apanya ini kamarnya gitu ya. Biasanya kita bikin gitu ya Pak ya. Udah ada apanya ini kamarnya gitu kan. Jadi nanti kan kader-kader ini kan bisa Iya. menampilkan kepada Iya. warga. Yang pertama itu biasanya kayak gitu nanti ditenangkan ya Pak, digendong. Ya Bu ya bisa ya Bu ya digendong, ditenangkan. Kalau masih nangis terus itu kan ini ya Pak, dia nggak nyaman. Cek kesehatannya. Cek kesehatannya itu artinya biasanya bayi itu langsung bedong, dibedong, digubet. Dia ternyata memang nggak mau dibedong. Nah itu harus dibuka dulu, coba dibuka dulu, digendong, seperti itu ditenangkan. Terus dicek Pak, dicek ada ruang-ruangnya enggak, seperti itu, lehernya. Biasanya ini ya lipatan-lipatan, dicek itu ada ada jamurnya atau enggak. Karena memang bayi itu ada yang kan udah kena jamur, itu yang bikin nggak nyaman kan gatel. Bisanya cuma nangis seperti itu. Lekuk-lekukannya. Kumpul itu biasanya. Nah itu biasanya apa-apa dikasih bedak kayak gitu ya. Nah kalau itu kan biar dingin ya Pak ya. Nah itu nanti bisa ditambahkan sama bidan. Kalau bedak itu bisa diberikan biar dingin tapi jangan terlalu ya Bu ya, takutnya malah bedak itu memicu untuk bakterinya masuk karena bisa banyak plek. Jadi kayak ini ya ketumpuk kayak gitu. Kalau masih bedak ya saya tipis banget dan berusaha jangan dilipatan. Itu mendingan dikasih tisu seperti itu kayak gitu. Kan karena banyak itu ruang apalagi di ini ya Bu ya di bagian lipatan pantat itu kan bisa juga bedak. Apalagi perempuan, anak perempuan malah bedanya itu masuk ke dalam alat kelaminnya anak perempuan itu juga berbahaya. Makanya itu kayaknya sekarang kesehatan sudah tidak menganjurkan ya Bu ya untuk memberikan bedak. Biasanya habis cebok langsung itu pasti ya. Itu karena dulu adik saya masih seperti itu. Iya, ternyata memang sekarang itu udah ada penelitiannya bahwa bedak itu kan lapisan kecil-kecil ya. Serbuk-serbuk seperti itu bisa masuk nggih. Nanti jadinya misal anak kecil itu nanti perempuan itu dia akan terganggu bisa keputihannya jadi
Iya, jadi itu bisa jadi efek dari waktu kecilnya seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang kalau gitu, misal ada kaget di kayak gitu ya, apa namanya? Diperhatiin ya Bu ya, perhatiin anak saya tuh gini-gini. Pertama udah misal kalau Islam sedang murotal belum Bu? Coba sedang murotal. Kalau murotal kan dia kan bikin adem ya Bu ya. Ada anak itu enggak ini coba sedang murotal. Kemudian cek badannya, cek dia bedongnya jangan terlalu kencang. Terus itu sekali-sekali jangan dipedong seperti itu. Kalau memang nggak bisa coba pindah kamar. Itu emang solusinya pindah kamar untuk mengganti suasana, bukan gara-gara kita merokok ini. Orang apa nih ya? Nah, untuk mengganti suasana gitu. Jadi kita jangan yang wih orang udah kuing mbak, malah tambah-tambah ya Bu ya. Begitu pun pojok-pojokannya kuing mbak, wakil iya, ibu ya sih nangis itu Bu, jangan bukan anaknya. Oh ibu kalau anaknya kodok-kodok nangis. Nah itu gawat itu. Lantas Pak Monggo Bu, kalau bayi nangis, apalagi usia baru lahir, itu yang kita tanyakan pertama itu bayinya minumnya apa? Minum ASI saja atau didot? Nah, akhir-akhir ini banyak sekali yang mengeluh bayi itu rewel terus, tidak mau tidur, maksudnya rewel terus. Kalau begitu lelean rewel, ternyata setelah saya tanya minumnya apa, ternyata diselingi dot. Nah, karena diselingi dot, bayi disusui ibunya itu nggak mau, pengennya kan dot terus. Bingung puting. Ya, dia bingung puting. Nah, pada saat mau disusuin, pasti bayi itu rewel nangis terus, nggak mau diam. Sebelum ketemu dot itu tadi. Nggih, dot kan segini ya Bu ya. Nah, putingnya ibu kelihatan. Ya jelas dia bingung puting, bingung pengennya sing yang gampang. Kalau dot itu tanpa dia ngenyot sudah mengalir, tapi kalau puting dia harus posisinya pas, harus bekerja keras untuk menyedot asinya itu. Jadi bayinya itu nangis memang rewel. Nah, jalan satu-satunya ya tetap itu, dia harus tetap berusaha menyusui asi. Karena kalau bayi baru lahir sekali dikenalkan dengan dot, dia akan bingung puting. Jelas itu pasti rewel. Untuk signifikan tadi itu pasti dia rewel. Nah, caranya ibunya tetap harus tega memberhentikan dot itu. Dotnya jangan dipakai lagi. Aslinya nggak keluar tuh. Tidak harus pakai dot Bu. Ditinggal ibunya itu tidak harus pakai dot. Jadi bayi itu pakai gelas itu bisa. Pakai gelas plastik kecil itu bisa, disendoi bisa. Tidak disendok kayak dot enggak. Ditempelnya di bibir nanti bayi itu nyerap sendiri. Pakai gelas kecil, gelas plastik bisa. Tapi ditempelnya nanti bayi itu kita akan hidup kerjasama ya Bu. Jadi nggak bakal kesalahan bekerja. Kalau mau praktek anak saya tuh tidak pakai dot semua, pakainya sendok sama gelas. Nah selain itu bayi nangis itu bisa karena apakah dia itu ada gangguan kesehatan, misalkan bayinya aneh, ya, atau gatal-gatal tadi deh, atau pada saat itu ternyata bayinya pipis atau BAB itu juga bisa bayi rewel. Terus kalau pindah kamar terus bayinya anteng diam itu gini geng, pada saat bayi itu rewel ibunya juga panik ya. Nah dengan kepanikan itu setelah disarankan pindah ke kamar lain, otomatis ibunya juga lebih tenang. Kalau ibunya tenang, bayinya juga ikut tenang. Tapi kalau bayi nangis, ibunya ikut panik, tambah nangis deh, biar tambah rewel ya. Oke, tambah dulu. Jadi kalau nyambung juga, iki wau sing dingendikake Mbah Salam, niku wau termasuk kula. Niku ngeten, kula ngertos kawontenanipun. Wong niku putu ponakan. Sebelah kula, sepindah
nek di gandengke napa-napa niku sakniki masuk. Masalah niku saged. Niku nambahi susah. Niku ngaten. Sak pase mawon kula tetos situasinipun nggih dipunaken. Sepindah lokasinipun sepi. Kaping kalihipun wonten jendela menika namung alit. Sinaripun boten saged masuk. Sebab papanipun sampun habis, sebelahipun sampun wonten panggenanipun adikipun malih, termasuk wonten omahipun malih. Dados jendela menika kados dene mboten wonten gunanipun. Angin mboten saged mlebet. Kala mben memang kula harapaken Mbak Nani sedang kula kan pindah ke ngene Mbah Buyut. Ngene Mbah Buyut menika ngene luas, griya jari wonten iku saged mungkin. Sebab napa suasanipun sedang, angin saged mlebet. Menawi niku wau Mbah Salam ngendikaaken masalah mik bayakipun menika memang mulai lahir menika putu kula mboten suruh dipun teteki. Mulai awal dipeteki ibuke mboten. Lajeng kempong. Dugi sak menika kempong. Mengke dipeteki nggih tetep rewel. Lah niku disembunyi. Nek namung ngaten Usianya pinten iku? Salah usia pinten? 1 bulan Sama 1 bulan. anu wis 2 bulan jalan. 2 bulan lebih. 2 Tadi bulan lebih. udah nggak minum ASI ya? Asinnya enggak kuat. Tapi kalau minum berarti salah satu sebabnya karena ini kempong dibuang. Oke. Bayi itu kalau minum kempong itu banyak sekali masalah di kesehatannya, termasuk perutnya itu kadang bisa kram, kadang ada keluhan diare, kadang juga kembung. Nah itu karena efek kempong itu. Kalau masalah pencernaan itu, kalau minumnya ASI secara langsung itu jarang sekali bayi itu ada keluhan seperti perut kembung, diare, muntah itu nggak ada. Pasti bayi itu aman-aman saja dan sehat. Tapi kalau kempong kita terutama bayi rewel itu bisa karena kembung juga bisa. Terus untuk selanjutnya itu mungkin karena baru 1 bulan ya, kalau ibunya mau berusaha mencoba lagi, dicoba ASI-nya, kemungkinan besar masih bisa keluar. Dan untuk menyusui itu tidak hanya secara teknis, kembangnya tak sarannya tak ganti ASI itu enggak, itu harus dari dalam hati ya. Menyusui itu harus dari dalam hati, harus ada niatnya. Ya, harus ada niat. Pikiran ibu harus tenang, terutama di lingkungan tempat yang di tempat itu loh, itu harus nyaman. Itu pengaruh banget. Kalau ibunya itu tempatnya sudah tidak nyaman, terus ibunya mungkin habis melahirkan merasakan badannya juga belum enak, atau ada pikiran, punya pikiran, maksudnya ada masalah bagaimana, itu memang menghambat ASI, tidak bisa keluar kalau seperti itu. Jadi ibu menyusui itu harus dari pertama itu harus niat, niat, harus percaya diri. Dan ibu tak susui, insya Allah pasti keluar. Itu lama-kelamaan keluar. Tapi kalau ibunya sudah putus asa, wah ini kok koyo metu ket air rambut ibu koyo iso, enggak bakal keluar. Gitu. Jadi harus nalurinya harus dimunculkan dulu, niatnya, percaya dirinya, itu harus keluar. Itu otomatis nanti akan merangsang produksi ASI-nya itu untuk keluar. Tapi kalau sudah pasrah dari awal harus gak metu, itu gak bakal keluar. Sekarang gini, masalah ASI keluar atau tidak itu gini Bu, misalkan ya ada teman saya itu sudah usia 45 tahun, anaknya sudah besar, sudah SMP yang akhir. Nah dia akhirnya karena pada saat dia bertugas itu ada ibu melahirkan yang tidak bisa mengasuh anaknya, akhirnya anaknya
pulang ke Jakarta, bayinya ditinggal di tempat kejadian. Nah itu bayi itu dirawat teman saya yang bidan itu, yang sudah umur 45 tahun. Karena dia naluri ibunya itu ke anak itu muncul, maksudnya dia berniat ingin merawat anak itu dengan kasih sayang, ingin menyusui. Dia coba menyusui, padahal anaknya sudah SMP, nggak sekitar 14 tahun, dia tidak menyusui bayinya atau itu karena naluri itu akhirnya bisa menyusui bayi. Asinya keluar, padahal dia tidak hamil anak itu. Bisa ya? Jadi harus ada niat, munculkan naluri keibuannya dulu, percaya diri, yakin, pasti bisa keluar. Gambarannya seperti itu. Ya tambahan ke ibu-ibu, biasanya memang ASI itu memang pengaruhnya psikologi ya Bu ya. Psikologi biasanya kalau misal sekarang Bu ini terus tenanan nggak keluar gitu ya Bu ya, biasanya kan oh ini sudah keluar itu berarti pertama memang dia udah masuk ke psikologinya, dia udah nggak pede karena dia ini benar-benar nggak keluar gitu ya Bu ya. Nah terus habis itu kalau memang dia memang masih ada keinginan untuk menyusui, itu memang lebih baik langsung ke laktasi gitu ya Bu ya, karena itu di situ bisa diberikan arahan seperti itu, bisa langsung kalau nggak mau ke laktasi silakan ke bidan ya Bu ya. Itu bisa dilihat tekniknya, kan menyusui kan bayi kan memang harus masuk ke dalam ya Bu ya, air loro ya Bu ya, itu kan nggak cuma cuk gitu tuh ya Bu ya, diputihkan kan juga harus kayak bayi gitu ya gitu ya Bu ya. Itu kan yang anak satu itu tekniknya cuma iya benar itu tekniknya juga harus pede.